Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang dasar hukum dana dan pembiayaan pendidikan. Sebelum masuk pada penjelasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurawalia, NIM 203019006, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Al-Uddin Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Naina, NIM 20301190007, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Al-Uddin Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Musfira, NIM 20301190002 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Al-Uddin Makassar. Perkenalkan, nama saya Nur Pratiwi Basok Badamang, NIM 20301190005, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Al-Uddin Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safira, NIM 20301190024, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Al-Uddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar hukum dana pendidikan. Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen 4. Pada pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lebih lanjut pada pasal yang mengatur tentang pendanaan pendidikan, yaitu pada pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan warga negara yang berusia 7-15 tahun. Lebih lanjut, pada pasal 12 ayat 1 yang disebutkan setiap peserta didik di setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi peserta yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 disebutkan bahwa diatur dalam pendanaan pendidikan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat. Di dalam Islam, pembiayaan pendidikan untuk seluruh tingkatan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji dosen, guru, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Seperti pada lembaga pendidikan nizaminya yang pernah didirikan pada masa dinasti Abbasiyah, ditopang oleh subsidi yang berasal dari hasil pengumpulan zakat, harta yang menjadi salah satu ajaran Islam yang disyariatkan. Artinya, kondisi yang demikian itu memang menuntut untuk mengalokasikan dana khusus dari Baitul Mal untuk kepentingan pendidikan. Nah, mengapa demikian? Sebab negara berkewajiban menjamin 3 pokok masyarakat, yaitu yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga adalah keamanan. Berbeda dengan kebutuhan pokok individu, yaitu sandang, pangan, dan papan, di mana negara memberikan jaminan tidak langsung. Sementara itu, dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keamanan, jaminan negara bersifat langsung. Maksudnya adalah 3 kebutuhan itu diperoleh secara cuma-cuma sebagai hak rakyat atas negaranya tersebut. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 12 dan 13 memberikan gambaran tentang konsep pembiayaan pendidikan dalam Islam.
Ayat 12 tersebut memberikan pelajaran bahwa pendidikan itu tidak gratis. Bahkan dalam satu riwayat berkaitan dengan turunnya ayat ini menjelaskan bahwa pendidikan itu jangan terlalu murah. Seperti perkataan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan persyaratan kepada kaum muslimin yang hendak bertanya atau belajar kepada Rasulullah SAW untuk mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Mengeluarkan sedekah dalam ayat ini bisa kita asumsikan atau artikan sebagai biaya pendidikan atau pembelajaran yang harus dikeluarkan oleh si pencari ilmu. Selanjutnya, pada ayat 13 dalam surah Al-Mujadilah ini memberikan pelajaran khususnya bagi mereka yang memangku tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kaum muslimin yang ingin bertanya atau belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mampu untuk memberi sedekah kepada fakir miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan berupa menggantikan kewajiban dan mendirikan sholat atau membayar zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sumber dana pendidikan internal dan eksternal. Sistem pendidikan nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Pada bab 8 pasal 33 sampai 36 dijelaskan mengenai sumber dana pendidikan dengan kategori. Yang pertama, APBN dan APBD yang merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran, dan gedung sekolah. Yang kedua yaitu dana penunjang pendidikan, berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya. Yang ketiga adalah dana dari masyarakat yang berupa bantuan atau sumbangan BP3 yang sekarang disebut SPP. Yang keempat adalah sumbangan dari pemerintah daerah setempat untuk sekolah yang berada di daerah tersebut. Nah, sumber-sumber lain, sumber eksternal. Yang pertama yaitu pemerintah APBN, berupa bantuan APBD, kota atau provinsi. Yang kedua yaitu bantuan orang tua siswa atau komite sekolah, yang terdiri dari sumber pelaksanaan pendidikan atau SPP, bantuan pengembangan pendidikan atau BPP, biaya pendaftaran murid baru, biaya ujian akhir semester, biaya ujian akhir sekolah, iuran ekstrakurikuler, iuran perpustakaan, dan bantuan lainnya. Yang keempat adalah yayasan penyelenggara, yaitu berupa biaya operasional sekolah dan biaya pengembangan sekolah. Yang kelima yaitu donatur, terdiri dari bantuan sukarela masyarakat umum insidental dan bantuan sukarela masyarakat umum yang secara rutin. Yang ketiga, bantuan alumni. Sedangkan sumber internalnya yaitu hasil usaha sekolah itu sendiri. Yang pertama, kantin sekolah. Yang kedua, koperasi sekolah. Yang ketiga, unit usaha sekolah. Yang keempat, penyewaan gedung dan fasilitas milik sekolah. Materi yang terakhir yaitu contoh kasus mengenai dana dan pembiayaan pendidikan serta solusinya. Jadi contoh kasus mengenai dana dan pembiayaan pendidikan adalah seperti kasus fraud atau kecurangan terhadap anggaran. Fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan atau penyimpangan dan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Permasalahan atau kecurangan dalam pengelolaan dana BOS disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan dari orang tua selaku masyarakat, serta kurang tegasnya sanksi-sanksi yang ada terkait pihak-pihak yang telah melakukan kecurangan. Hal lain yang dapat menyebabkan terjadinya fraud yaitu
masih dilakukannya iuran terhadap orang tua siswa, yang hal ini sudah sangat dilarang dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, seperti dalam perayaan ulang tahun sekolah ataupun kegiatan yang terjadi secara tiba-tiba. Meskipun jumlah pungutannya tidak terlalu besar, namun hal ini merupakan kesempatan yang sangat terbuka untuk oknum-oknum yang memiliki keinginan untuk melakukan fraud. Solusi masalah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya fraud atau kecurangan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Langkah pertama yaitu langkah untuk menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan program bantuan personel, seperti mempekerjakan orang-orang jujur dan selalu memberikan pelatihan mengenai kesadaran akan kecurangan. Kemudian, menciptakan lingkungan kerja yang positif, membuat kode perilaku, serta memberikan program bantuan kepada pegawai. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menghilangkan kesempatan untuk melakukan kecurangan dengan cara menciptakan pengendalian internal dengan baik. Paling tidak harus menyangkut lingkungan pengendalian. Kemudian membangun portal bagi terjadinya kolusi, karena jika kecurangan terjadi disertai dengan kolusi, maka akan sangat sulit untuk mendeteksinya. Kemudian memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak. Selanjutnya melakukan pengawasan terhadap anggota, membuat jalur khusus untuk pelaporan kecurangan, dan yang terakhir menciptakan ekstasi atas hukuman, karena dengan adanya hukuman yang tegas dan konsisten akan membuat anggota untuk berpikir 1000 kali untuk melakukan kecurangan. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.